Nah, oke, puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi kesempatan minggu ini setelah minggu yang lalu tertunda. Kita akan kembali belajar firman Tuhan untuk membangun iman kita, menambah wawasan kita. Artinya apa? Wawasan kita secara rohani pun perlu dibangun, perlu dimengerti, supaya kita tidak salah melangkah, tidak mengikuti arus dunia, tidak mengikuti apa yang dunia ajarkan, tapi mengikuti apa yang firman Tuhan sampaikan. Ya, kita mengawali dengan berdoa. Kita berdoa, saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini. Kami mau belajar firman-Mu, Tuhan. Beri kami hikmat-Mu, beri kami kekuatan, beri kami pengertian yang baru, dan juga apa yang boleh kami pelajari, membangun iman kami, menambah wawasan kami, dan membuat kami boleh mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi, waktu demi waktu. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kami serahkan eh, jalannya pertemuan ini Tuhan, fasilitas yang ada, jaringan yang ada, semua terjadi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, iya, kita akan belajar firman Tuhan. Kalau yang terakhir itu Jehovah Rapa. Jehovah Rapa itu apa? Masih ingat, Niko? Tuhan sebagai apa? Hmm, Tuhan, Jehovah Rapa. Rapa masih ingat? Jehovah Rapa itu Tuhan sebagai Tuhan sebagai penyembuh, Pak. iya, penyembuh. Nanti kita belajar mengenai Jehovah Jireh atau Jehovah Jireh. Jehovah Jireh itu artinya adalah Tuhan sebagai pribadi yang menyediakan. Wah, ini saya keliru. Mestinya Jehovah Jireh. Jehovah Jireh memiliki pengertian Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang mencukupkan. Tuhan yang memberi berkat itu adalah Jehovah Jireh. Istilah ini digunakan pertama kali saat Abraham diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban sembelihan. Jadi ketika kita tahu bahwa satu kali anaknya Abraham yaitu Ishak waktu itu sudah besar juga diminta oleh Tuhan sebagai korban bakaran atau korban sembelihan, berarti kan harus dibunuh. Di situ pada akhirnya ketika Ishak itu akan dibunuh atau ditikam atau disembelih, Tuhan berkata, jangan teruskan. Aku menyediakan domba. Ternyata seperti apa? Tidak jauh dari tempat itu ada domba di tengah semak belukar. Padahal sebelumnya tidak ada, tidak terlihat, dan tidak terdengar ada domba. Mana ada domba? Tapi Abraham, apa Tuhan tiba-tiba menyediakan. Bahkan ketika Abraham bersama Ishak berjalan dari bawah gunung naik ke atas gunung, gunungnya namanya Gunung Muria. Ishak berkata, bertanya, Bapak, ini kita akan mempersembahkan korban. Tapi mana domba yang akan dikorbankan? Karena nggak bawa domba, cuma bawa kayu, bawa pisau, bawa apa? Untuk membuat api. Tapi Abraham berkata, Tuhan yang akan menyediakan. Padahal sebenarnya yang akan dikorbankan adalah anaknya sendiri. Pembelajaran Jehovah Jireh yang pertama adalah Tuhan itu sanggup menyediakan saat segala sesuatunya terlihat tidak mungkin. Tuhan sanggup menyediakan saat segala sesuatunya serba tidak mungkin. Kejadian 22 ayat 7 sampai 8, minta tolong Nelva bacakan. Kejadian 22 ayat 7 sampai 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya, ketika Abraham berkata bahwa Tuhan yang akan menyediakan, disitulah pertama kali tertulis atau Tuhan disebut sebagai Jehovah Jireh, yaitu Tuhan yang menyediakan. Jadi itu bahasa Ibrani, bahwa Tuhan yang menyediakan, itu bahasa Ibrani.
Jehovah Jireh. Oke. Kondisinya saat itu Abraham diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Jadi Ishak harus dibunuh. Ketika dibawa ke tempat persembahan, Ishak bertanya, mana domba untuk korban bakaran? Abraham berkata bahwa Allah yang akan menyediakan. Tiba-tiba ada seekor anak domba yang tersangkut di semak belukar. Berarti kan situasinya tidak mungkin. Yang ada di pikiran Abraham, anaknya ini yang harus dibunuh, jadikan korban bakaran. Tapi ternyata Tuhan menyediakan domba sebagai pengganti Ishak. Situasinya tidak mungkin. Sudah tidak ada harapan lagi untuk yang lain, kecuali Ishak ini harus dikorbankan. Ternyata Tuhan sanggup menyediakan eh, yaitu domba sebagai pengganti Ishak untuk menjadi korban bakaran. Jadi Tuhan yang menyediakan saat segala sesuatunya tidak mungkin. Tuhan sanggup menyediakan dari kondisi yang tidak ada menjadi ada. Dari situasi yang mustahil menjadi ajaib. Dari situasi yang tidak mungkin menjadi penuh kemungkinan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Sebab dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan keajaiban. Termasuk dalam hal memelihara hidup kita. Dia sanggup melakukan dengan cara yang ajaib. Jadi ketika semua serba tidak mungkin, Tuhan sanggup menyediakan. Jangan lupa dengan contoh-contoh peristiwa berikut ini, kita akan lihat satu persatu, yang mungkin kita pernah pelajari juga. Yaitu bangsa Israel makan mana, mana itu roti. Roti mana dan daging burung puyuh di padang gurun. Niko, bacakan Keluaran 16 ayat 12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ya, jadi Tuhan menyediakan dari langit pagi-pagi roti mana. Itu untuk memelihara ketika bangsa Israel sarapan makan pagi. Waktu sore atau makan malam disediakan oleh Tuhan daging burung puyuh. Jadi Tuhan menyediakan dengan cara yang ajaib, yang kelihatannya tidak mungkin. Dari langit datang sendiri. Roti mana itu datang sendiri. Dari langit datang pagi-pagi. Kemudian burung puyuh juga disediakan. Dari langit datang, tiba-tiba berjatuhan satu persatu. Kalau misalkan bangsa Israel ada mereka tidak ambil roti mana itu pagi-pagi, ambilnya nanti siang, ya mana itu akan busuk, tidak bisa dimakan. Mereka harus ambil pagi-pagi. Ini kan juga daging burung puyuh harus diambil saat itu juga. Kemudian yang kedua contoh yang lain yaitu ketika ada minyak dan tepung tidak habis-habis pada janda di Sarfat. Melva, bantu baca 1 Raja-Raja 17 ayat 14. 1 Raja-Raja 17 ayat 14. 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Iya, jadi itu peristiwa ketika Nabi Elia datang mengunjungi janda di Sarfat. Dibuatkan roti yang terakhir kali. Tapi ketika menuruti apa yang dimaui oleh Nabi Elia, minyak yang ada di botol atau buli-buli yang digunakan untuk memasak tidak habis-habis. Tepungnya pun juga tidak habis-habis. Jadi kelihatannya habis, tapi besoknya masih bisa menetes. Kelihatannya habis, besoknya masih bisa digunakan. Seterusnya, setiap hari, sampai situasi menjadi normal. Jadi itu adalah contoh Tuhan memelihara dengan cara yang ajaib. Dan contoh yang berikutnya, yang terakhir, contoh yang tentu kita sangat mengenal sekali, yaitu peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan. Niko, bantu baca Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu,
sebanyak yang mereka kehendaki. Iya, rotinya cuma 5, ikannya cuma 2. Tapi bagaimana mungkin bisa dibuat makan untuk ribuan orang, 5.000 orang. Kuncinya adalah tadi dibaca oleh Niko, Yesus mengambilnya kemudian mengucap syukur. Kalau tidak ada pengucapan syukur, mengeluh, cuma roti segini mana bisa buat makan. Ikan cuma 2 mana bisa buat makan. Tentu tidak akan jadi mujizat. Ketika ada ucapan syukur, makanan yang sedikit itu bisa menghidupi banyak orang, bisa memelihara, mengenyangkan banyak orang. Bahkan ada kelebihan. Jadi peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan merupakan contoh pemeliharaan Tuhan yang ajaib, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang tidak terduga. Ada 3 contoh yang saya sampaikan tadi, bangsa Israel makan mana di padang gurun dan daging burung puyuh. Kemudian minyak dan tepung tidak habis-habis pada janda di Sarfat. Kemudian peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan. Jadi demikian juga bahwa Tuhan sanggup menyediakan saat segala sesuatunya tidak mungkin. Ishak yang harus jadi korban bakaran, yang harus disembelih, harus dibunuh. Tuhan menyediakan anak domba yang tersangkut di semak belukar. Pertanyaannya adalah, percayakan Nelva bahwa Tuhan Yesus sanggup menyediakan kebutuhanmu? Percaya. Saya. Niko, apakah kamu percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan Niko? Percaya, Pak. Amin. Percaya ya. Bahwa kita punya Tuhan yang besar, lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari kebutuhan kita. Dia sanggup menyediakan saat semua serba tidak mungkin. Ini pembelajaran pertama. Kemudian yang pembelajaran kedua yaitu bahwa Tuhan sanggup menyediakan tanpa batas. Minta tolong terakhir lagi Niko ya. Nerva, bacakan Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Iya, Tuhan Yesus memberikan penawaran, menyediakan diri untuk menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan kita tanpa batas. Di situ dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi, minta apapun, tidak ada batas yang kamu kehendaki. Apapun yang kita minta, Tuhan pasti sediakan. Tapi tentu saja yang kita minta merupakan sesuatu yang terukur, sesuatu yang layak, dan yang tidak membawa celaka. Bukan sesuatu yang main-main. Katanya firman Tuhan, Tuhan Yesus, boleh kita ini minta apapun, tapi kan tentu sesuatu yang terukur, atau sesuatu yang buat kita itu bermanfaat. Contohnya begini, saya punya anak, misalkan ketika dia masih umur 5 tahun, masih kecil, sebagai seorang ayah tentu saya akan menyediakan apapun yang dia minta, apapun yang dia inginkan. Tapi ketika umurnya masih kecil, 5 tahun, 6 tahun, masih TK, terus tiba-tiba minta, "Eh, ayah, aku minta sepeda motor." Bukankah ayah pasti memberikan yang diminta anaknya? Apakah saya akan memberikan sepeda motor? Tentu tidak. Karena apa? Harus sesuai dengan apa yang menjadi ukurannya. Seorang anak tentu akan meminta sesuatu yang sesuai dengan ukurannya. Mungkin minta makanan, minta permen, minta jajan, ya sesuai ukuran dia. Atau minta kebutuhan sekolah kalau anak sudah sekolah. Tuh. Dan juga misalkan kalian minta sesuatu pada orang tua, tentu ya apa yang menjadi ukurannya. Tapi minta kepada Tuhan boleh, tak tidak terbatas. Tentu sekali lagi sesuai dengan ukuran, sesuai dengan apa yang menjadi manfaat bagi kalian. Tidak yang aneh-aneh, yang tahu bahwa ini adalah sesuatu yang menurut saya baik, saya akan minta kepada Tuhan. Pasti saja. Ada kebenarannya bahwa yang pertama Tuhan itu menyediakan apa yang kita butuhkan dan perlukan. Tak tolong Niko, Filipi 4 ayat 19. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan dan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. ya, di situ dikatakan Allah akan memenuhi segala keperluan
Nah, keperluan itu kan kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kalau hal ini kita minta, Tuhan pasti sediakan. Minta makanan tidak mustahil bagi Tuhan. Minta pakaian ya tentu pasti tersedia. Kita nggak mungkin tidak pakai baju. Tempat tinggal pun pokoknya itu bisa layak untuk kita tinggali, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Tuhan pasti sediakan. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan dan perlukan. Tiga hal ini kalau kita minta Tuhan pasti sediakan. Tuhan minta makanan Tuhan buat kami sekeluarga. Tuhan pasti sediakan. Atau Tuhan supaya kami tinggal di tempat yang layak. Tuhan pasti sediakan. Jadi Tuhan menyediakan yang kita butuhkan. Tapi bukan cuma Tuhan menyediakan yang kita butuhkan. Tuhan juga menyediakan apa yang kita inginkan. Minta tolong Nelva, Mazmur 37, ayat 3 sampai 4. Mazmur 37, ayat 3 sampai 4. Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, apa yang kita inginkan, yang hati kita inginkan, Tuhan pun sanggup menyediakan. Tuhan sanggup menyediakan yang kita inginkan, kita impikan, kita dambakan. Keinginan yaitu apa? Sesuatu yang kalau tidak ada, kita masih bisa menjalani hidup. Tidak ada masalah. Misalkan apa? Pingin HP, Tuhan sanggup sediakan. Kendaraan, makanan enak, dan sebagainya, atau apapun yang menjadi keinginan kita, Tuhan pasti sediakan. Tapi tentu, sekali lagi, keinginan yang terukur, bukan yang mengarah pada nafsu yang salah. Tentu Tuhan akan sediakan sesuai keinginan kita. Misalkan Tuhan, saya itu kepingin jalan-jalan ke Bali, Tuhan satu kali. Saya itu nggak pernah tahu Bali, pingin Tuhan kalau bisa satu kali. Boleh nggak? Boleh. Mungkin satu kali Tuhan tiba-tiba tanpa terduga ada yang ngajak kita ke Bali. Disediakan segala sesuatu. Nah, itu contoh saja. Atau hal-hal yang lain. Yang namanya keinginan, tapi tetap yang terukur, yang baik. Bukan hal yang membawa pada nafsu atau pada hal yang celaka. Tentunya tidak bisa kayak gini. Tuhan, jadikan cewek itu jadi pacar saya. Bisa. Bukan berarti memaksa. Tapi keinginan kita yang terukur, yang baik, tentu Tuhan sediakan. Kebenarannya adalah bahwa Tuhan bukan cuma sanggup menyediakan yang kita butuhkan, namun yang kita inginkan Tuhan juga sanggup sediakan. Mengapa? Karena banyak sekali pendeta, Mbak Tuhan itu berkhotbah, Tuhan menyediakan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ternyata firman Tuhan mengajarkan bahwa yang kita inginkan pun Tuhan sediakan. Apapun yang menjadi keinginan, supaya kita senang, Tuhan juga sediakan. Bukan cuma kebutuhan. Apa yang menjadi keinginan kita? Tuhan itu sanggup menyediakan. Dalam banyak hal, saya pun bersyukur Tuhan juga menyediakan apa yang menjadi keinginan saya, impian saya. Sehingga uh, dari hal itu, seperti Tuhan menghibur saya. Jadi bukan cuma yang kita butuhkan, tapi yang kita inginkan. Jehovah Jireh atau Tuhan yang menyediakan, memiliki pembelajaran, Tuhan sanggup menyediakan saat segala sesuatunya tidak mungkin. Yang kedua, Tuhan sanggup menyediakan tanpa batas. Dan yang ketiga, poin terakhir yaitu, apapun yang kita minta, mintalah dalam nama Tuhan Yesus. Ayat terakhir ini dibaca oleh Niko, Yohanes pasal 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ya, kita juga pernah bahas ayat ini. Tuhan Yesus berkata, mintalah dalam namaku, maka kamu akan menerimanya supaya kamu bersuka cita. Jadi kalau minta sesuatu, kalau kita berdoa, ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang sudah menjamin bahwa siapapun yang meminta dalam namanya akan menerima yang diinginkan. Mengapa dia menjamin demikian? Karena dia merupakan Bapak yang baik. Seorang Bapak yang baik pasti bertanggung jawab pada anak-anak. Seorang Bapak yang baik pasti akan terbuka berkata, kamu minta saja yang kamu inginkan, nanti Bapak akan sediakan. Bapak yang baik akan bertanggung jawab.
membebaskan anak. Karena apa? Bapaknya ini yang akan menyediakan. Di sisi lain kita juga percaya bahwa nama Tuhan Yesus merupakan jaminan nama yang berkuasa. Karena itu kalau kita berdoa, akhiri dalam nama Tuhan Yesus. Pasti sampai di telinga Tuhan. Oleh kebaikan Tuhan, dia akan menyediakan. Saya sering mendengar teman-teman saya kalau berdoa itu ketika mengakhiri berkata, Tuhan dalam namamu kami berdoa. Amin. Dalam nama siapa? Kan harus jelas. Meskipun mungkin maksudnya dalam nama Tuhan Yesus, tapi kan harus diucapkan. Atau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Loh, Tuhan yang mana? Nah, harus jelas kita berkata, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan ucap syukur. Amin. Karena itu ketika saya berdoa, doa apapun itu, saya tetap harus akhiri dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus itu yang berkuasa, yang menjamin. Minta dalam namaku, aku sediakan. Satu kali saya punya teman, dia itu penjual es dan penjual makanan gado-gado. Dia dia membuka tokonya, membuka warungnya, masih belum lama. Waktu itu saya datang, terus saya makan, ketika membayar dapat potongan 10%. Terus dia satu kali berkata kalau dia itu tidak setiap kali ada di warung, karena dia juga seorang kontraktor, pekerja. Tapi yang jaga warung ada istrinya, ada karyawan. Dia bilang, bilang saja kamu teman saya, sebut nama saya. Oke, satu kali siang-siang saya mampir ke tokonya, ke warungnya. Saya makan, saya minum, kemudian ketika bayar, kan tidak ada teman saya. Bapak yang itu saya tidak ada. Saya ketemu dengan istrinya, perempuan yang ternyata istrinya ada pekerja. Saya berkata, saya temannya bapak ini. Begitu istrinya itu mendengar nama suaminya disebut, dia langsung memberikan kepada saya potongan harga. Karena apa? Nama orang itu jadi jaminan. Demikian juga nama Tuhan Yesus jadi jaminan buat kita. Kita meminta apapun, Tuhan pasti sediakan. Pembelajaran kali ini, Tuhan Yesus bukan hanya mampu melakukan mujizat kesembuhan, dia juga sanggup menyediakan pemeliharaan yang tak terbatas, yang tidak terduga, dan yang tidak terpikirkan bagi kita. Oke, sharing kita terakhir, eh, menurut kalian, menurut Niko dan Nelva, ini mungkin belum terjadi, tapi yang akan terjadi. Menurut kalian, hal apa yang kira-kira akan menjadi permintaan kalian di masa mendatang, yang kalau dilihat sekarang ini, kelihatannya sulit. Tapi apa yang kamu inginkan untuk kamu minta pada Tuhan supaya terjadi di masa mendatang. Nah, ini kalau dari saya dulu supaya kalian memudahkan berpikir, kalau saya sebagai orang tua, saya akan meminta kepada Tuhan yang pertama supaya saya bisa menyekolahkan anak saya sampai selesai dengan baik. Sekarang masih SMP, sampai dia SMA dan seterusnya. Ya, paling enggak juga sama-sama S1 kan saya juga kuliah. Dan yang kedua, supaya eh, Tuhan memakai saya lebih baik lagi dalam pelayanan, khususnya menolong orang-orang. Karena secara keuangan kelihatannya tidak mungkin. Tapi saya berdoa Tuhan menyediakan banyak hal di depan rumah, menyediakan rumah tersendiri yang lebih baik, melayani dengan lebih maksimal, dan sebagainya. Hal yang menurut saya kelihatannya tidak mungkin, karena secara keuangan tentu tidak memadai sekarang ini. Tapi percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyediakan, baik menyekolahkan anak saya maupun kebutuhan-kebutuhan pelayanan dan sebagainya, Tuhan Yesus pasti menyediakan. Itu yang menjadi keinginan saya di masa mendatang. Kalau menurut Niko, apa yang menjadi keinginanmu di masa mendatang yang kamu rasa itu tidak mungkin sekarang? Paling pengennya sih lancar di dalam akademinya di sekolah, bisa eh, ngerti apa yang diajarin guru, Gitu. sama paling handphone paling. Oh, handphone. Minta di-upgrade. Iya. Ya tidak apa-apa, minta ke Tuhan. Karena mungkin sekarang situasinya tidak mungkin. Orang tua juga
Tidak mungkin lah menolong. Mungkin abang juga punya keperluan yang lain, tapi minta ke Tuhan. Siapa tahu Tuhan sanggup menyediakan dengan cara tidak terduga. Apakah melalui orang tua, apakah melalui kakak-kakak kalian, ya tidak tahu. Tuhan sanggup menyediakan selama mau berdoa yang terbaik. Nelva, apa yang menjadi impianmu ke depan yang menurut sekarang, oh nggak mungkin itu. Tapi percaya bahwa ketika kamu minta Tuhan sediakan. Kalau menurut Nelva, yang menjadi keinginan Nelva ke depannya mungkin setelah lulus SMA ini pengen bisa lolos masuk universitas top 10. Walaupun eh, kalau untuk sekarang mungkin mikirnya kayaknya nggak mungkin deh karena ngelihat dari diri sendiri yang akhir-akhir ini juga lagi apa kurang dalam akademik gitu kan. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang lebih indah ke depannya untuk masa depan Nelva. Apa top 10 besar itu di mana? Jakarta atau Bekasi? Jakarta mestinya ya? Iya, Atau Indonesia? kayak di 10 universitas top di Indonesia ini loh Pak yang kayak Oh, contohnya ITB atau Unpad gitu-gitu. iya, iya. Berarti bukan cuma sekadar yang dekat-dekat, tapi yang 10 besar di Indonesia. Iya. Biasa. Ya tidak apa-apa. Selain memang masalah akademis, yang perlu diperhatikan sekarang ini kalau kuliah itu ada biaya UKT. Nah, UKT itu kan setiap semester harus dibayar itu jumlahnya besar. Tahun ini sampai ada demo sehingga ditunda, tapi bisa jadi tahun depan akan diberlakukan lagi. Uang kuliah tunggal itu setiap semester yang mencapai puluhan juta. Tapi jangan patah semangat. Tetap kita berharap pada Tuhan yang besar. Percaya Niko bahwa Tuhan Yesus sanggup menyediakan yang kamu pikirkan, kamu inginkan tadi. Sanggup Pak, percaya. Nelva, yakin Tuhan Yesus sanggup menyediakan yang kamu rencanakan. Oke, Pak. Oke. Kita berdoa, saya yang berdoa buat kalian untuk menutup pertemuan hari ini. Tuhan Yesus bersyukur pertemuan hari ini menjadi hal yang baik Tuhan kiranya bagi anak-anakmu. Kuatkan iman Niko dan Nelva dalam menjalani hari-hari ke depan. Berkati Niko Tuhan untuk kiranya dia boleh memahami setiap pelajaran dengan baik di masa-masa studi SMA ini. Bukan hanya di kelas 11 sampai lulus, sampai kelas 12 dan lulus yang percaya. Tuhan memberi hikmat kepandaian, menerima pelajaran dengan baik, memahami dengan baik, tanpa kesulitan, tanpa banyak kesusahan. Memang ada banyak hal yang mungkin akan susah dipahami, tapi oleh hikmat Tuhan, dia akan bisa mengerti dengan mudah. Oleh hikmat Tuhan, dia akan bisa memahami lebih dari yang orang-orang lain. Bahkan juga kerinduan dia punya HP yang lebih baik dari sekarang. Kalau secara ekonomi, secara keluarga, secara keuangan yang ada, kelihatannya tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Tapi kami percaya, kami punya Tuhan yang besar, yang mampu menyediakan. Tuhan yang Jehovah Jireh, sanggup menyediakan HP bagi anakmu Niko ini dalam waktunya Tuhan dan dalam caranya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup menyediakan kejutan-kejutan yang tak terduga. Tentu berikan kepada anak-anakmu ini kesabaran. Berikan juga pada Nelva Tuhan kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan studi dengan baik, belajar dengan baik, memahami setiap pelajaran dengan baik, meraih prestasi dengan sebaik mungkin. Dan kerinduan dia ketika nantinya lulus SMA akan kuliah di tempat yang terbaik, perguruan tinggi terbaik di Indonesia, dimanapun itu. Tuhan yang menyediakan tempatnya, dia yang menyediakan dia bisa masuk, bahkan menyediakan biayanya itu juga yang kelihatannya sulit, tidak mungkin, mustahil, dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kehidupan mereka semua dalam hari-hari ke depan, berkati orang tuanya, berkati saudara-saudara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Nelva dan Niko. Sampai jumpa. Terima